Kurang lebih 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 September tahun 1944, penjajah Jepang melalui Perdana Menterinya, Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Hindia Timur. Janji itu terucap karena kekuatan Jepang yang mulai melemah di Perang Pasifik dan ingin seluruh Nusantara untuk mendukungnya. Sebelum itu, kehadiran Jepang di Nusantara sempat disambut dengan gegap gempita oleh seluruh kaum pribumi. Keberanian Jepang dalam mengusir penjajah Belanda jadi alasannya. Dan semenjak itu, tabiat asli Jepang mulai tampak. Penjajah tetaplah penjajah. Hasrat Jepang untuk menguasai Asia semakin memuncak. Pemilik kuasa ingin jadi pembebas atas setiap bangsa Asia yang dijajah oleh bangsa Eropa. Keinginan Jepang agar dapat menaikkan derajat orang Asia, sekaligus memasukkan keinginan bangsa Asia agar mendukung mereka dalam Perang Pasifik. Keinginan tersebut sempat dibacakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun, mereka mengabaikannya. Jepang pun dianggapnya bukanlah suatu ancaman. Ternyata anggapan itu salah. Jepang dengan armada perangnya unggul dan mampu mengobrak-abrik pasukan Belanda dengan mudah di Nusantara. Akhirnya Jepang pun mulai menguasai satu demi satu wilayah Hindia Belanda. Dengan kekuatan itu, Jepang mencoba untuk menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di Nusantara. Alhasil, Belanda pun mengibarkan bendera putih, sebagai tanda menyerah. Menyerahnya penjajah Belanda membuat kaum pribumi senang bukan main atas kehadiran Jepang. Narasi Jepang sebagai pembebas yang mengusir penjajahan Belanda dipuja dan disanjung. Semuanya karena kaum pribumi telah gerah diperas bak sapi perah oleh penjajah Belanda. Kedatangan bangsa Jepang pun disambut dengan gegap gempita. Meski akhirnya Jepang mulai menunjukkan taring aslinya. Jepang justru tiada bedanya dengan Belanda. Penjajah tetaplah penjajah. Kehidupan kaum pribumi makin nelangsa. Kaum pribumi hanya dimanfaatkan Jepang untuk mendukung mereka dalam Perang Pasifik. Walaupun penjajah menghadapi kemusnahan dan kematiannya, tetapi sampai saat gawat sekalipun, penjajah seperti Belanda tidak rela memberikan kekuatan pada bangsa Indonesia. Baik politik maupun fisik. Karena kebencian pada penjajah ini, tidaklah heran jika Belanda sirna dari Indonesia diiringi oleh sumpah rakyat, yang ditindasnya berabad-abad. Sebaliknya, rakyat yang belum mengenal bagaimana sifat bangsa Jepang yang datang memerdekakan Indonesia, karena sesama bangsa Asia. Gembira ria menyambut bangsa ini ketika mereka masuk ke Jakarta dan lain-lain daerah tanah air kita, ujar BM. Dia dalam buku catatan BM. Dia 2018. Awalnya kekuasaan Jepang dalam Perang Pasifik sempat menakutkan banyak pihak. Namun, Dewi Fortuna tak selamanya berada di pihak Jepang. Nyali yang mempunyai kuasa kian meredup pada 1944. Jepang pun paham benar hal itu. Mereka pun meminta wilayah jajahannya untuk terus loyal membantu Jepang. Sebagai bentuk balas budi, Jepang pun menawarkan sebuah janji kemerdekaan kepada kaum pribumi pada tanggal 7 September tahun 1944. Janji itu diucapkan langsung Perdana Menteri Kuniaki Koiso dalam sidang parlemen istimewa di Jepang. Sekalipun janji itu tak pernah diwujudkan. Sebab, para pejuang kemerdekaan lebih memilih untuk memerdekakan Indonesia secara mandiri dan utuh. Pada tanggal 7 September tahun 1944, dalam sidang parlemen istimewa Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur. Tu Indo no Joridokuriku, Hindia Timur sanggup merdeka sekarang, sebagaimana juga seperti yang dijanjikan kepada Burma dan Filipina. Mendapat kabar seperti ini, konon Bung Karno menangis saking gembiranya bersama-sama kawan Jepang. Dalam koran Jawa Baru, dipajang foto Soekarno yang memimpin pawai massa untuk menyambut deklarasi Koiso tersebut. Apalagi setelah itu pemerintah militer Jepang di Jawa mulai mengizinkan kembali pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor Jawa Hokokai. Terang Osa Kurniawan Ilham dalam buku Pejambon 1945, Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa, 2020.